Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Itu Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 7. Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus, "Marilah, sarapanlah." Saudara-saudari terkasih, Yesus sangat dekat dengan murid-muridnya. Dia menyertai mereka dalam pekerjaan harian dan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Dia mengajak para murid untuk senantiasa bersyukur atas segala pencapaian usaha mereka. Yesus mau hadir dalam rutinitas harian kita dan ingin menjumpai dan memberkati usaha kita. Namun terkadang kesibukan harian kita menutup mata hati kita untuk bertemu dengan Yesus dan melihat keterlibatannya dalam setiap pencapaian kita. Ketika sukses kita dapatkan, kelimpahan kita peroleh, kita lupa mempersembahkan hasil karya kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih. Pengalaman para murid dalam Injil hari ini mengingatkan kita
untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita, serta tidak lupa untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini memperteguh iman kita akan penyertaan Yesus, khususnya ketika kita terlibat penuh dalam pewartaan kabar gembira. Kabar gembira yang diwartakan Petrus dan Yohanes di Yerusalem berhasil berlimpah-limpah. Mereka berani memaklumkan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keberhasilan dan keberanian mereka membuktikan kehadiran Yesus yang bangkit di dalam kelompok para rasul. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka seperti yatim piatu. Mukjizat tangkapan ikan dalam jumlah besar menggambarkan penyertaan dan campur tangan Yesus dalam karya pewartaan Injil yang dengan tekun dilakukan oleh para rasul. Sedangkan sarapan pagi roti dan ikan bakar yang disediakan Yesus melukiskan kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi. Maka genaplah yang pernah dikatakannya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari terkasih, kita baca dalam Injil hari ini, para rasul pergi mencari ikan di danau, suatu pekerjaan yang mengasihkan. Mereka saling bercerita, bertukar pengalaman mengenai suka dukanya menjadi nelayan. Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka gagal. Tidak ada orang yang mau gagal, kecuali terpaksa harus menerima kegagalan. Namun Rasul Yohanes dengan naluri ilahi, dia mengatakan, itu Tuhan. Ketika mereka menyadari bahwa memang yang hadir adalah Tuhan Yesus, maka perahu, jala, dan ikan beralih pada kehadiran Tuhan Yesus. Kita selalu mencari yang utama, bukan yang biasa-biasa, bukan yang lain. Kita mencari Tuhan Yesus dalam pekerjaan kita. Kita selalu ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Apakah kita pernah menjumpai dan mengenali Tuhan Yesus? Apakah kita juga melihat Tuhan yang hadir dalam keluarga kita, pada anggota keluarga kita? Apakah kita juga melihat Tuhan Yesus di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di tetangga kita, pada teman dan sahabat, serta kenalan kita? Apakah dalam hidup sehari-hari kita pernah mengalami peristiwa yang luar biasa, maka kita berkata, itu Tuhan.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kobarkanlah selalu roh-Mu dalam diri kami, agar kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang setia dan berani karena percaya akan penyertaan-Mu yang meringankan dan membuat kami menjadi semangat melakukan demi kesejahteraan dan kebahagiaan sesama ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.